المرسلين هم الملائكة وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبرد آبرين ظهر داخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتاة قريبا مبينا يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم إمام العلامة جاهل الله العالم بالله محمد بن زيد حمصي في تأليف رسالة جامعة وتذكرة نافية والشارع شيخ محمد نبوي بن عمر بن ثاني الشارع لثلاث رسائل رسالة الجامعة سماه البهجة الوسائل شرح مسائل إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا بهما بعلومهما في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. وأما الحج ثلاثة أشياء أركان وواجبات وسنن فالأركان خمسة الإحرام إلى آخره والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita yang selalu kita diingatkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwasanya semua yang saat ini, yang telah lalu, yang akan datang, yang telah kita nikmati, miliki lahir batin apapun dia tak terkecuali bagian daripada karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala semata sudah ditetapkan oleh Allah atas setiap kita, bukan karena kita kuat, pandai, mampu untuk mendapatkan meraih semua itu. Mudah-mudahan berkat lantunan puji syukur kita sebagai wakil dari apa yang telah kita ucapkan setiap rakaat kita dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut untuk mensyukuri secara lisan kita dan menyadari, memahami, mengakui semua yang telah kita nikmati bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dan mudah-mudahan berkat puji dan lantunan syukur kita melalui lisan kita setiap rakaat kita di dalam setiap salat ketika kita menghadap semata Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi wakil untuk kedepannya seterusnya kita mampu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dan kita mampu untuk melakukannya, menunjukkannya dalam ucapan, perbuatan, dalam muamalat antara kita dengannya sesamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sempurna bagi kita yang ingin menempuh jalan al-mustaqim yang sudah setiap rakaat kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memanfaatkan, menggunakan setiap detik nafas kita dan setiap fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kita Allah dari segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata untuk menyembah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan itu sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, dari apa yang kita butuhkan dari kebaikan dunia akhirat kita, yang selalu kita dalam setiap rakaat kita menyatakan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan dan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat kekasihnya yang dicintainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalaninya, mengikuti, menauladani Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan sempurna bagi setiap kita dan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menempuh jalan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kita, keluarga kita dan kaum muslimin mampu untuk mengikuti, meneladani jejak langkah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna sehingga kita menjadi hamba sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
salawat salam tersebut Allah anugerahkan pula terhadap keluarga Nabi Agung Muhammad, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kita, keluarga kita dan semua saudara kita muslimin dimanapun mereka berada sebagai pengikut dan pencinta Nabi Agung Muhammad. Mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Sudah selesai mengenai masalah hal yang sedikit banyak mengenai masalah zakat, baik zakat harta, begitu juga zakat badan atau zakat fitrah, dan kepada siapa kita arahkan dan berikan harta zakat tersebut, sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat betul-betul telah menjalankan perintah dalam mengeluarkan zakat secara baik, sempurna, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengeluarkan zakat, kita merasa kita mengeluarkan zakat, tapi ternyata zakat kita itu tidak sampai kepada yang berhak menerimanya secara syariat, kita belum menjalankan wa itauz zakah. Maka ulama kita memberikan saran kepada kita ketika kita mengeluarkan zakat, kalau bisa kita berikan langsung kepada yang berhak untuk menerimanya. Kalau memang kita tidak bisa, walaupun sebagian dari zakat kita itu kita berikan langsung kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena harta tersebut, kata Rasulullah, sebelum jatuh kepada tangan yang berhak menerimanya, jatuh di sisi Allah dulu, baru jatuh ke tangan yang berhak untuk menerimanya. Hakikatnya jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak menyadarinya, dan jatuh kepada yang berhak menerimanya. Artinya ketika jatuh ke tangan Allah, kita yang langsung berikan kepada yang bersangkutan. Wa ammal had, dan adapun kita lanjutkan, wa ammal had, dan adapun ibadah haji, wa huwa khamis arkanil Islam, maka ia bagian daripada yang kelima dari rukun Islam yang ada. Ya, artinya merupakan satu dari pondasi Islam. Ketika dua kalimat syahadat sempurna, salat sempurna, puasa sempurna, zakat sempurna, kalau haji sempurna, maka Islam seseorang di antara kita sempurna. Sempurna. Secara seluruhan sempurna. Kalau memang ada yang kurang sempurna, berarti Islam kita masih kurang sempurna. Kalaupun salah satu pondasi Islam yang 5 ini kurang sempurna. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyempurnakannya, sehingga Islam kita sempurna, sehingga kita jauh dari godaan syaitan. Karena tadi kita dengarkan imam membaca dalam rakaat pertama, Allah menyatakan kepada kita, kama tadi syaitan idh qala lil insani kfur, seperti perumpamaan syaitan. Idh qala lil insan, tatkala ia berkata kepada seseorang manusia, insan, kufurlah engkau terhadap nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, atau jadilah engkau sebagai seseorang hamba yang kafir. Dalam syariat kita, agama kita, siapapun yang bukan muslim namanya kafir, baik ia namanya penyembah berhala atau tidak menyembah Tuhan dan apapun yang disembah olehnya. Selain muslim, walaupun ia sudah beragama dengan beriman kepada Nabi Rasul sebelumnya, sebelum Nabi Agung Muhammad, namanya kafir. Yang Allah tegaskan kepada kita dalam ayat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Dalam situ semua bentuk jenis namanya orang kafir. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan kepada mereka semua, qul ya ayyuhal kafirun, dalam satu surat yang ada. Falamma kafar, maka Allah menyatakan tatkala hamba itu, manusia itu kafar, menjadi hamba yang kafir, baik kufur terhadap nikmat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, baik kufur
artinya dengan menyembah kepada selain Allah, atau kufur dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau kufur dengan berbagai macam jenis yang ada. Maka syaitan itu mengatakan kepada hamba yang sudah kufur dari kalangan kita manusia terutama, qala inni bari'um minka, berkata itu syaitan, sesungguhnya aku berlepas dari engkau wahai manusia yang telah berani berbuat kufur terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, padahal ia yang membuat itu manusia kufur kepada Tuhannya Allah. Tapi tatkala manusia itu kufur, ia mengatakan di hadapan manusia itu, qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku telah berlepas dari engkau wahai manusia yang kufur terhadap nikmat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam jenis kekufuran kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku, kata syaitan itu, akhafullah, selalu merasa takut kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, tidak kufur terhadap apapun dan dengan berbagai macam jenis kekufuran itu. Allahumma amin. Wa huwa fardhun, dan haji itu satu kewajiban. Ala kulli muslim, atas setiap muslim, laki perempuan, dimanapun mereka berada dari umat ini. Mukallafin, yang mukallaf, yang baligh, berakal. Hurrin, yang merdeka, ia tidak wajib terhadap kafir asli, seorang kafir asli. Kecuali lil igab alaih, untuk namanya dihukum atasnya karena meninggalkan kewajiban haji, walaupun tidak menjadi kewajiban baginya, karena khitab perintah Allah Subhanahu wa taala tidak tertuju kepada selain muslim. Walaupun khitab Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada setiap muslim, tapi khitab Allah Subhanahu wa taala tertuju terhadap setiap umat ini. Dari masa Nabi Agung Muhammad diutus menjadi seorang nabi rasul, khitab Allah Subhanahu wa taala mengkhitab untuk setiap manusia yang berada di masa beliau dan dimanapun mereka tinggal sampai saat ini, sampai akan datang untuk beriman dengan Nabi Agung Muhammad. Karena Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Karena Allah utus Nabi besar Muhammad untuk seluruh kalangan jenis manusia yang ada. Manusia itu anak Adam. Dari masa Nabi besar Muhammad dimanapun mereka tinggal sampai saat ini, sampai akan datang, dengan berbagai macam suku dan tempat dan generasi yang ada sampai hari kiamat, baik namanya yang sudah memiliki Nabi Rasul sebelumnya atau yang belum sama sekali. Secara umum seluruh wajib untuk beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat sebelum kita, mereka pada Nabi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu kalangan, satu umat, satu etnis, satu jenis, satu suku di antara mereka, di antara umat yang ada. Sehingga suku yang lainnya, manusia yang lainnya tidak diwajibkan secara syariat agama untuk beriman dengan Nabi Rasul tersebut. Tapi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia yang ada di masa beliau, dimanapun mereka tinggal sampai hari kiamat. Maka karena semua diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua menjadi namanya sasaran untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tertuju baginya untuk melakukan semua itu.
Walaupun perintah itu tidak diwajibkan secara agama syariat terhadap selain muslim, tapi perintah untuk beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan atas setiap manusia. Artinya setiap manusia dari masa Nabi Agung Muhammad sampai saat ini dimanapun mereka tinggal, suku apapun mereka, generasi keberapapun mereka, dari masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua namanya termasuk diwajibkan secara agama syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Artinya beriman dengan Nabi Muhammad, setelah itu menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diwajibkan untuk menjalankan syariat, jadi semua mendapatkan namanya pahala atau hukuman bagi yang meninggalkannya. Tapi pahala itu tidak didapatkan kecuali bagi yang muslim, dan hukuman itu didapatkan bagi yang muslim, begitu juga yang non muslim, karena mereka diminta secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariat. Hanya sih mengatakan oleh Imam Muhammad Nawawi, yajib ala kafir wa fala yajib ala kafir asli ila lil igab alaih. Tidak wajib atas seorang kafir asli, memang asalnya ia kafir. Artinya sebelumnya beliau belum pernah memeluk agama Islam, kecuali untuk hukuman terhadapnya. Dia seorang kafir dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selain muslim namanya kafir. Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat karena meninggalkan perintah haji, karena meninggalkan perintah umrah, karena meninggalkan perintah zakat, karena meninggalkan perintah puasa, karena meninggalkan perintah sholat, dan begitu juga yang lainnya yang ada di dalam syariat. Dihukum. Kenapa? Karena semua diwajibkan untuk beriman dengan Nabi Agung Muhammad. Mukallaf yang baligh dan berakal, maka tidak wajib bagi anak kecil atau yang belum baligh, walaupun sah dari mereka. Sah dari anak kecil yang belum baligh, tapi wajib nanti ketika dia baligh dia melaksanakan ibadat haji, karena ibadat yang dilakukannya sebelum baligh itu ya tidak memenuhi syarat untuk menjalankan perintah yang ada di dalam namanya rukun Islam, yang ada itu haji dalam rukun Islam. Artinya hajinya anak kecil itu yang belum baligh belum menggugurkan kewajiban rukun Islam yang ada, walaupun hajinya sah. Pahalanya diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Tapi nanti kalau dia baligh, maka dia wajib lagi untuk menunaikan haji sebagai kewajiban untuk menggugurkan perintah dalam rukun Islam. Sampai baligh dia harus berakal, maka tidak wajib bagi yang tidak berakal, dan tidak sah bagi yang tidak berakal. Kalau seandainya ia menunaikan ibadat haji, maka ketika ia waras kembali akalnya normal, wajib lagi untuk menunaikan ibadat haji, karena hajinya yang belum berakal itu tidak dianggap telah melaksanakan perintah haji dalam menggugurkan perintah syariat yang ada dalam rukun Islam. Hurrun, merdeka. Kalau andaikan ada hamba sahaya, maka ketika dia hamba sahaya, walaupun dia muslim, laki atau perempuan, walaupun dia baligh, walaupun dia berakal, maka ketika ia merdeka wajib kembali untuk melaksanakan haji atau umrah, karena haji yang dilakukannya ketika ia hamba sahaya belum memenuhi syarat untuk menggugurkan kewajiban dalam rukun Islam. Wa kadzal umratu, begitu juga umrah wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, yang merdeka. Fil umri marratan, seumur hidup hanya sekali. Khilaf antara ulama mengenai masalah berapa kali kewajiban haji. Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban haji dan umrah itu seumur hidup hanya sekali. Kalau seseorang sudah melaksanakan kewajiban haji, dia seorang muslim, dia seorang yang namanya baligh, dia seorang yang berakal, dan dia bukan hamba sahaya, ketika syarat
yang diminta tadi dipenuhi oleh seseorang dan dia menunaikan ibadah haji dalam memenuhi syarat tersebut, berarti ia telah menggugurkan kewajiban hajinya. Cukup sekali sebagai kewajiban seumur hidup sekali. Kecuali kalau seandainya ada hal-hal tertentu. Karena Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, laksanakanlah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berikutnya karena ada hal seperti nazar dan qadha. Dia tidak diwajibkan untuk haji kecuali kalau dia nazar. Setelah dia melaksanakan ibadat haji secara Islam, menggugurkan agama Islam, kemudian dia bernazar. Maka kalau sesuatu yang sunnah dinazarkan menjadi wajib. Menjadi wajib. Atau mungkin ketika dia melakukan ibadat haji ada yang kurang. Ada yang kurang rukunnya, yang kurang, maka dia wajib untuk mengqadha hajinya. Karena ada yang kurang. Maka itu kewajiban. Kalau sempurna maka hanya diwajibkan seumur hidup sekali. Dan disunnahkan dalam mazhab kita Syafi'i untuk kalau bisa, kalau memiliki kemampuan, syarat yang ada untuk haji dalam 5 tahun sekali. Yang 5 tahun sekali. Karena dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mewajibkan untuk haji 5 tahun sekali. Bisyaratil istita'ah, dengan syarat al-istita'ah, kemampuan. Artinya tidak wajib kecuali bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau tidak mampu berarti belum wajib, belum kena kewajiban. Tapi kalau sudah dia mampu maka dia kena kewajiban. Kalau sudah kena kewajiban sebaiknya baginya untuk dilaksanakan segera. Walaupun tidak wajib saat itu. Seperti sholat, kalau belum masuk waktunya belum wajib. Tapi kalau sudah masuk waktunya wajib. Dan wajibnya tidak harus jam 5. Sekarang pun boleh. Sebelum keluar waktu wajibnya boleh untuk dilaksanakan. Begitu juga haji. Tapi sebaiknya di awal waktu ketika seseorang itu mampu, maka kala itu dia segera untuk menunaikan ibadat haji. Untuk namanya membebaskan dirinya dari kewajiban yang harus dilakukan olehnya. Agar ia tidak meninggalkan perintah haji. Karena sudah kewajiban. Begitu juga kita kalau sudah masuk waktu sholat sebaiknya segera melaksanakan sholat. Paling tidak ia niat. Begitu juga orang yang namanya haji. Paling tidak ia niat. Kalau dia sudah mampu dia niat. Saya niat untuk melaksanakan ibadat haji dengan kemampuan yang saya miliki ini. Niat untuk ibadat haji. Begitu juga sholat. Agar ketika masuk waktu, kalau dia tidak segera sholat, dia niat untuk melaksanakannya. Maka ketika namanya mungkin tidak sempat untuk melaksanakannya karena ada A, B dan lain sebagainya, maka dia tidak tercatat namanya meninggalkan suatu kewajiban yang besar bagi dirinya. Tapi kalau dia ada niat ternyata dia dilupakan dengan A dan lain sebagainya, maka ia namanya berdosa karena meninggalkannya pada waktunya. Wahya, kemampuan itu an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-hajj. Seseorang punya apa saja yang dibutuhkan olehnya fi safari, dalam perjalanannya, ilal hajj, untuk melaksanakan ibadah haji, dhahaban wa iyaban. Mampu semuanya ya. Saya mengatakan min malbusin wa ma'kulin wa mashrubin wa awiyatiha hatta sufra allati ya'kul 'alaiha. Mampu namanya karena ia memiliki pakaian atau memiliki uang untuk membeli pakaian, makanan, minuman, bahkan wadah-wadah untuk makanan minuman, bahkan sufrah.
namanya kain yang digunakan untuk naruh hidangan. Begitu juga bisa di sana menyewa rumah atau tempat untuk ia berdiam selama ia menunaikan ibadat haji. Dan memang waktunya pas, ada waktunya. Ketika ia namanya mampu dan ia memiliki semuanya, mampu ya, memiliki semuanya dan waktunya pas, artinya bisa kalau dia berangkat dengan kemampuan saat itu untuk menunaikan ibadat haji, maka wajib baginya. Begitu juga wa nafaqat man talzamhu nafaqatu ila ruju'ihi, begitu juga ia memiliki nafkah, biaya. Orang-orang yang wajib baginya, harus baginya untuk memberikan nafkah kepadanya sampai kembalinya. Samping ia memiliki semua yang ia butuhkan dalam perjalanannya untuk menuju ibadat haji dan memang waktunya memungkinkan, namanya perginya, pulangnya, biaya untuk ongkos dirinya sendiri. Begitu juga kalau dia punya anak, istri dan orang-orang yang wajib untuk dia berikan nafkah, ia pun punya uang ya, untuk memberikan nafkah tersebut kepada mereka selama ia menunaikan ibadat haji. Boleh ia serahkan dan tidak boleh dia berangkat kecuali uang itu sudah ia serahkan. Ia serahkan secara langsung atau dia titip kepada seseorang yang amanat untuk menyerahkan semua kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang ia tinggalkan selama perjalanannya. Kalau seperti itu maka ia dianggap mampu. Kalau dianggap mampu berarti dianggap wajib secara syariat agama untuk menunaikan ibadat haji, begitu juga umrah. Kalau belum berarti dia punya ongkos biaya untuk pergi dan pulang dia, tapi tidak memiliki ongkos biaya untuk meninggalkan uang kepada anak istrinya. Orang-orang yang wajib dia berikan nafkah, berarti secara syariat belum dianggap mampu. Belum dianggap mampu dan belum dianggap wajib untuk dia melaksanakan itu haji, begitu juga umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita insyaallah, mudahkan bagi anak istri kita dan bagi saudara-saudara kita untuk mereka menunaikan kewajiban yang besar, kewajiban yang agung yang menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk hajinya, untuk umrahnya, apapun biayanya, insya Allah akan diganti harta itu, biaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biaya yang ia habiskan untuk dirinya, untuk yang ditinggalkannya, untuk keluarganya, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadat haji begitu juga ibadat umrah. Jadi jangan takut. Jangan khawatir. Ongkos biaya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan wa maluh mabdul, kata Rasulullah, hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan ibadat haji, begitu juga bagi mereka yang melakukan ibadat umrah. Dan disunahkan kita ketika melakukan ibadat haji, di samping kita dianjurkan, disunahkan secara syariat agama secara umum, kalau kita melakukan perjalanan, kalau bisa ketika pulang itu kita bawa hadiah untuk anak kita, untuk istri kita dan lainnya. Begitu juga ibadat haji, begitu juga umrah. Sunnah bagi kita untuk namanya membawa hadiah untuk orang-orang yang kita tinggalkan semampu kita. Paling tidak hadiah yang namanya yang kita berikan kepada mereka, kalau memang tidak bisa apapun ya doakan.
Dan disunnahkan bagi setiap kita, terutama bagi orang yang melakukan ibadat haji, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Oh, kama qala alaihi salatu wasallam, ya Allah ampunilah bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadat haji dan mereka-mereka yang dimintakan oleh mereka-mereka yang menunaikan ibadat haji untuk diampuni. Jadi Rasulullah menjadikan ampunan bagi yang haji, bagi yang tidak haji. Bagi yang haji langsung namanya permohonan itu dimintakan oleh Nabi Abu Muhammad, tapi yang bagi yang tidak haji itu diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk yang haji mendoakannya. Di antara sunnah, di antara yang dianjurkan untuk kita namanya mendatangi, menyambut kedatangan orang-orang yang menunaikan ibadat haji, minta agar mereka mendoakan kita agar Allah ampuni kita. Dan dilarang bagi orang yang menunaikan ibadat haji kalau diminta untuk mendoakan orang-orang yang minta agar didoakan agar Allah ampuni dosanya untuk tidak memenuhi permintaannya. Dan dalam ampunan ulama sepakat bahwasanya orang-orang yang menunaikan ibadat haji itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil begitu juga yang besar. Baik yang lahir begitu juga yang batin. Seumur hidupnya. Bahkan ulama kita mengatakan baik dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau dosa antara ia dengan sesamanya. Dosa yang dilakukan namanya terhadap Allah, meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang haram, atau dosa dia sesama manusia. Dia pernah menyakiti, menzalimi, mencaci dan lain sebagainya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menunaikan ibadat haji. Dosa-dosanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Apapun dosa tersebut besar atau kecil, antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sesama. Dan itu wajib diyakini, harus diyakini oleh orang yang menunaikan ibadat haji. Bahkan ulama kita menyatakan bahwasanya barang siapa yang meragukan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keraguan yang ia miliki itu dosa. Bahkan ulama kita mengatakan barang siapa meragukan untuk ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah menunaikan ibadat haji, maka keraguan itu pun merupakan dosa. Maka dinyatakan termasuk dosa besar keraguan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita ketika kita selesai menunaikan ibadat haji. Dan ya banyak namanya pelajaran atau didikan atau rahasia atau hikmah dalam ibadat haji, begitu juga ibadat umrah, terutama dalam ibadat haji. Karena ia perjalanan seumur hidup hanya sekali kewajibannya, dan di situ banyak hikmah yang harus dipetik oleh seseorang yang telah menunaikan ibadat haji. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan atau motivasi atau perintah bagi seseorang yang sudah menunaikan ibadat haji untuk mereka berdoa. Dan doa yang Allah Subhanahu wa taala langsung ajarkan kepada mereka untuk orang-orang yang sudah menunaikan ibadat haji adalah doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Allah menyatakan, fa idza qaraitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka apabila kalian telah menunaikan ibadat haji, maka ingatlah kalian selalu Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana kalian mengingat namanya orang tua kalian, bahkan lebih. Dan Allah melanjutkan setelahnya, wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, begitu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita secara umum dan secara khusus bagi mereka-mereka yang telah menunaikan ibadat haji. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan berarti ketika seseorang yang menunaikan ibadat haji diampuni dosa-dosanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada catatan lagi baginya, enggak. Artinya ketika ia menunaikan ibadat haji, semua salah, semua dosa yang dilakukan olehnya dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah semuanya. Maka lembarannya lembaran baru. Catatan baru. Mungkin karena ongkos, karena biaya, karena waktu, karena tenaga, karena susah, karena kita tinggalkan tempat kediaman kita menempuh tempat yang baru, dan perjalanannya ya tidak mudah bagi sebagian muslim dan lain sebagainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala janjikan hal seperti itu. Dan merupakan sesuatu yang aib bagi seseorang yang sudah menunaikan ibadat haji kalau seandainya tidak berubah. Itu ampunan dosa itu baik bagi yang haji mabrur atau yang tidak mabrur. Kalau yang mabrur, kita lihat setelah ia menunaikan ibadat haji dia berubah, ada perubahan. Ada perubahan yang baik. Berarti hajinya mabrur. Dan orang yang melakukan haji mabrur itu, Rasulullah mengatakan laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada bagian balasan yang setimpal atau balasan yang layak baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau seseorang sudah menunaikan ibadat haji, sudah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka andaikan ia melakukan setelahnya perbuatan dosa, berarti dosanya itu dianggap lebih berat daripada dosa yang ia lakukan sebelum ia menunaikan ibadat haji. Nah, ini sudah haji, sudah melaksanakan ibadat haji, sudah Allah berikan suatu keistimewaan baginya sehingga Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu, ternyata sudah diampuni oleh Allah, kembali berbuat dosa. Artinya perbuatan dosa yang ia lakukan setelah haji itu ya lebih hukumannya lebih berat daripada sebelumnya. Karena sudah begitu besar Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah terhadapnya. Kemudian ia masih berbuat dosa. Artinya aibnya, celahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Makanya harus ketika seseorang menunaikan ibadat haji itu harus betul-betul dengan niat yang betul-betul. Begitu juga umrah, harus dengan betul-betul dan niat betul-betul. Artinya ia bukan perjalanan biasa, ia perjalanan amat sangat luar biasa. Maka jangan dianggap seperti perjalanan biasa. Dan alhamdulillah kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam kita melakukan apapun kebaikan, baik yang wajib atau yang sunnah atau yang lainnya. Rasulullah menegaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu yang dilakukan oleh kita, kebaikan itu, baik itu perintah atau itu namanya wajib atau sunnah atau lain sebagainya, binniyat, dengan niat menjadi namanya baik atau tidak baik, memberikan kebaikan atau tidak bagi yang melakukannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap kita
yang berbuat mana Allah akan berikan apa atau sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, terutama perjalanan haji dan umrah. Sekali lagi jangan sampai karena dia mungkin sudah ibadat haji setiap tahun haji tapi wallahu a'lam. Harusnya setiap tahun haji itu bertambah baik. Supan kita setiap tahun haji tapi kelakuan tidak berubah, atau mungkin tambah bulik tambah parah kelakuannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti bukan salah haji, bukan salah umrahnya, tapi salah niatnya, karena Allah melalui Rasulullah mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang itu dalam melakukan amal apapun amalnya, ma nawa, Allah akan berikan sesuai dengan yang diniatkan olehnya. Apa niatnya, apa tujuannya, apa yang diinginkan olehnya dalam ibadat haji dan umrahnya. Maka ya niat termasuk bagian daripada yang paling harus kita perhatikan dalam setiap kali kita melakukan kebaikan, terutama kebaikan yang besar, haji dan kebaikan yang luar biasa. Tidak bisa ia lakukan haji umrah di tempatnya, tidak bisa di Samarinda, tidak bisa di Jakarta, tidak bisa dimanapun, hanya di Mekah, hanya di sana. Rukun Islam yang lainnya silakan, tapi untuk haji umrah tidak bisa. Kau harus tinggalkan tempat, kau harus tinggalkan anak istrimu kalau memang tidak memiliki biaya untuk membawa mereka. Kau harus tinggalkan kebiasaanmu di sana, makan minummu, menu yang kau inginkan, yang kau sukai, dan apapun yang kau miliki ke tempat yang di sana. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk semua haji insyaallah. Tapi ya, karena sayangnya Allah kepada kita, ada amaliyah walaupun kita tidak haji, tapi Allah berikan pahala seperti yang berhaji. Banyak tidak sedikit amaliyah yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berhaji walaupun kita tidak menunaikan ibadat haji. Agar mereka yang mungkin yang tidak mampu haji, tidak mampu umrah, ketika mereka Masya Allah betul-betul ingin melaksanakan ibadat haji dan umrah, karena andaikan mereka mampu, mereka akan melaksanakannya, tapi karena sebab tidak mampu, mereka tidak melaksanakannya, karena terutama ya biaya yang tidak sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amaliyah yang ketika kita lakukan, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti orang yang haji dan umrah. Di antaranya ya majelis kita ini, salat subuh berjamaah. Habis salat subuh berjamaah kita tetap di tempat salat kita, masjid kita namanya berzikir, melakukan amaliyah kebaikan seperti saat ini sampai terbit matahari. Ada riwayat sampai ia sholat 2 rakaat setelah terbit, maka sedikit naik matahari sekitar 1 tombak atau 16 menit dari waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka Allah akan berikan baginya, kata Rasulullah, pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita hadir majelis ilmu, Rasulullah mengatakan setiap kali kita hadir majelis ilmu, maka setiap kali itu juga kita pulang bawa pahala haji. Di antara pahala yang kita bawa itu pahala haji. Setiap kali kita hadir di rumah, niat memang sengaja dari rumah untuk menghadiri majelis ilmu, baik mengajarkannya atau mempelajarinya,
maka kita pulang ke rumah bawa pahala, di antaranya pahala haji. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menghabari kita bahwasanya kalau kita yang memberangkatkan orang haji, kita yang memberangkatkan orang haji, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala seperti 3 haji. Kalau kita berangkatkan orang umroh, Allah akan berikan kita yang memberangkatkannya, membiayainya itu 3 umroh. Ya, artinya kalau memang kita cerdas, ya jangan sampai kita terus bang yang umroh, kesian dia tetangga kita apalagi tidak mampu. Jangan kita terus yang haji setiap tahun, kesian mungkin lihat keluarga kita terutama yang tidak mampu, hajikan mereka, umrohkan mereka. Ya Allah, saya mau umroh, ya Allah saya sudah umroh bang kali-kali. Lihat ada saudaranya atau tetangganya mungkin, atau orang yang baik temannya, ya berangkatkan umroh. Kalau ia lakukan gitu, ia dapatkan pahala 3 kali umroh atau 3 kali haji kalau ia berangkatkan haji untuk dirinya. Walaupun ia tidak berangkat karena sebab dia orang itu berangkat. Dan ibadat haji merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Bahkan dari masa Nabi Adam diriwayatkan bahwa Nabi Allah Adam itu beliau menunaikan namanya ibadat haji 40 tahun, 40 kali. Minal Hindi masyian, dari India masyian berjalan. Dan sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, sesungguhnya para malaikat kalau mereka dahulu yatufun, bertawaf, mereka tawaf gablat sebelummu bihadzal bait, di rumah ini, di Ka'bah ini, bisab'ati alafi sanah, 7.000 tahun namanya. 7.000 tahun sebelum engkau ya Adam tawaf di sini, melakukan haji di sini sesuai dengan syariatnya. Malaikat sudah tawaf di sini 7.000 tahun sebelum engkau mulai tawaf di sini wahai Adam. Nah, wallahu alam. Kalau ditanyakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan apa yang sudah diuraikan tadi, bahwasanya haji dan umrah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang saya perlu tanyakan, seseorang ada panggilan, ada undangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dibiayai orang lain. Nah, tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Habib tadi, bahwa tidak wajib dia apabila dia masih tidak bisa meninggalkan nafkah untuk keluarganya, tapi dia dibiayai orang lain. Nah, itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, ini sharing aja, bahwasanya pernah pertama saya haji dulu disampaikan ulama bahwasanya kita biaya yang kita haji termasuk sangu kita itu kita keluarkan zakatnya untuk menjaga jangan sampai ada hal yang di tanah suci nanti. Tapi alhamdulillah memang saya lakukan itu, memang aman, malah tidak kekurangan. Itu yang saya rasakan, itu bisa bawa oleh-oleh gitu. Itu dua itu aja. Ya, khair. Ada kewajiban itu ya bisa karena kita sendiri yang memiliki biaya atau kita dibiayai. Tapi ya kalau kita biayai orang itu untuk berangkat umroh, kita pun jangan lupa untuk berikan sangu kepada yang ia tinggalkan. Ya. Kadang-kadang ia biaya aja bang, sangunya enggak dia kasih. Mungkinlah kalau mungkin sangu di sana ya mungkin sana kan karena dia ikut travel, dikasih makan, dikasih minum mungkin ya. Ya, tapi kalau sangu untuk yang ditinggalkannya. Artinya ya kalau bisa kita juga kasih sangu untuk yang ditinggalkan. Misalnya berangkat umroh 10 hari, sangu biaya 10 hari itu untuk dia kasih anak istrinya itu berapa? Ya tinggalkan. Nah, sehingga ya di samping aman dia sudah melaksanakan namanya suatu kewajiban artinya ibadat yang dilakukan olehnya, sehingga nanti ketika dia umroh ada telepon dan lain sebagainya untuk ini, sehingga dia ibadat tuh ya memang pelong dia khusus untuk ibadat, jadi tidak diganggu oleh namanya keluarga yang tinggalkan oleh inilah nanti biaya inilah dan lain sebagainya.
Walaupun boleh. Nanti haknya anak istri dan orang-orang yang wajib kita berikan nafkah. Hak mereka. Artinya kalau mereka mengatakan jangan, kau tidak boleh kau berangkat kecuali kau sudah siapkan bagi kami kebutuhan kami selama engkau berangkat, maka tidak boleh berangkat. Tidak boleh berangkat. Kalau memang mereka mengatakan silakan berangkat, insya Allah Allah akan cukupi kami. Insya Allah baru boleh dia berangkat. Yang tadi melakukan ibadat umrah. Jadi memang bisa dia menjadi namanya mampu karena orang lain yang bikin dia mampu, berikan biayanya, semua ongkos yang dibutuhkannya selama dia perjalanan balik pulang pergi. Begitu juga biaya yang ditinggalkan oleh terhadap anak istrinya. Orang lain yang beri berarti dia mampu dengan wasilah orang lain. Pada kala itu dia menjadi dianggap secara syariat sebagai orang yang mampu. Dan kalau mengenai masalah zakat yang namanya dari harta yang ia bawa namanya untuk menunaikan ibadat haji itu bukan suatu kewajiban. Artinya ya harta yang zakat itu ada aturan sendiri dalam kewajiban harta itu. Artinya kalau memang namanya baik dan dianggap baik, kan ketika haji itu kita memang bawa namanya uang, yang uang itu sebagian kita berikan namanya oleh-oleh, sebagian juga kita bagi di sana. Sunnah untuk kita dianjurkan oleh ulama untuk kita bagi-bagi di sana. Untuk bagi-bagi sana karena kebaikan yang kita lakukan di sana jadi pergandanya luar biasa. Begitu besar, 100.000 kali lipatnya. Kalau di kota Mekah, satu kebaikan yang kita lakukan jika dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan di tempat ini. Kalau memang ia merasa mungkin masih ada kurang-kurang dalam zakatnya, maka itu wajib. Maka itu dia ambil dari harta itu dan dia keluarkan secara kewajiban karena memang ada zakat yang berkaitan dengan harta yang dimiliki olehnya. Tapi ya kalau harta itu memang zakat, maka dia harus ketika mengeluarkannya niatnya mengeluarkan zakat. Niatnya mengeluarkan zakat hartanya, karena namanya bersedekah, berinfak atau memberikan harta sebagian yang kita miliki kepada selain kita, itu zakat atau itu sedekah atau lain sebagainya, itu yang membedakannya nanti niat. Niat itu yang membedakan, oh ini zakat, oh ini sedekah, oh ini hadiah, oh ini infak atau apapun nama. Jadi diniatkan. Seperti sholat, membedakan zuhur sama asar sama maghrib dan subuh dan sebagainya, itu niat. Dan sekali lagi jangan takut, Rasulullah menjanjikan bahwa si harta yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita belum terbiasa untuk berbagi, maka di sana biasakan untuk berbagi walaupun sedikit. Karena kita tidak bisa bagi yang banyak kecuali diawali dengan sedikit. Kita tidak bisa berbagi dengan yang banyak kecuali kalau kita terbiasa berbagi dengan yang sedikit. Kalau kita terbiasa berbagi dengan yang sedikit, insya Allah kita akan mampu berbagi dengan yang banyak. Tapi kalau kita tidak mampu berbagi dengan yang sedikit, jangan diharap kita mampu untuk berbagi yang banyak. Makanya Allah wajibkan kita zakat 2,5%, hanya setahun sekali. Tidak setiap hari, tidak setiap transaksi, setahun hanya sekali. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambil diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan harta kita, bersedekah untuk harta kita walaupun sedikit. Dan Rasulullah mengatakan kepada kita kalau bisa setiap hari diawali sedekah itu di awal hari, karena kita akan dijaga oleh Allah sepanjang hari. Dan Rasulullah mengatakan al-bala la yatakhatta sadaqah, bala itu tidak akan melangkahi sedekah. Kalau orang sedekah Allah akan hindarkan ia dari bala.
Artinya bukan hanya bala untuk kita, bala untuk keluarga kita juga. Sedekah itu walaupun sedih, walaupun sekali lagi ya kita diawali dengan hal yang sedih, diawali dengan hal yang sedikit. Diawali dengan hal yang sedikit. Kalau memang sudah kita terbiasa, insya Allah, terutama di tempat-tempat yang mulia, kita akan juga terbiasa. Terbiasa. Dan kalau kita berinfak atau bersedekah atau berzakat, sebaiknya kita pilih juga orang bang. Walaupun boleh menerimanya muslim siapapun ia kalau zakat. Tapi kalau sedekah walaupun sedekah biasa bukan zakat walaupun non muslim tidak jadi masalah. Tapi kalau zakat harus kita berikan kepada muslim. Tapi kita kalau bisa pilih-pilih bang. Semakin orang yang baik, semakin baik yang kita kasih, semakin banyak namanya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kebaikan itu yang satu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya, akan dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipatnya, bahkan kepada berlipat-lipat yang banyak. Barangkali ketika kita memberi seorang ini sekian, pahalanya 10. Tapi sekian itu juga kalau kita beri dengan orang yang lain, barangkali pahalanya 20. Itu juga kalau kita berikan kepada yang lain, pahalanya mungkin 700 kali lipatnya. Itu juga kalau kita berikan dengan yang lain, maka bisa lebih dari itu berlipat-lipatnya. Rasulullah mengarahkan kepada kita, la takut illa ta'amu taqi wa la yakul ta'amaka illa taqi. Imam Ghazali beliau menyebutkan namanya kepada siapa sebaiknya kita berikan harta kita, makanan kita, dan namanya sedekah kita dan zakat kita. Kalau bisa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu bertakwa, maka semakin besar nilai yang kita dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua dapat balasan. Tapi kalau orang yang bertakwa, balasannya berlipat-lipat lebih dari selainnya. Allah. Kalau ditanyakan, fadhal. Fadhal, kalau enggak kita tutup. Maka itu kualitas kita harus kita terus perbaiki. Kualitas hati kita, kualitas mata kita, kualitas ucapan perbuatan kita, kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kualitas kita, hubungan kita dengan salat, dan kebaikan hablum minallah minan nas itu kalau bisa kita selalu perbaiki, selalu tingkatkan. Semakin baik, semakin namanya meningkat, semakin besar juga pahala yang diberikan oleh Allah. Walaupun itu juga yang kita lakukan, tapi kualitasnya kalau baik, maka harganya pun, balasan Allah pun baik. Ketika kita pertama berbuat, mungkin seperti kita namanya sebuah berliannya hitam, maka kita akan dapatkan balasan seperti berlian hitam. Harganya berapa, itu balasannya. Tapi setelah itu kita berubah, meningkat, maka yang hitam tadi menjadi putih. Walaupun putih itu banyak isinya, banyak namanya tai lalat atau apakah namanya, kotor. Maka kita akan dapat balasan yang kemarin berlian hitam, sekarang berliannya balasannya harganya lebih mahal sudah. Walaupun tidak semahal yang ada. Maka yang tadinya bintik-bintiknya mungkin namanya banyak,
kualitas kita sudah menjadi lebih baik, bintik-bintiknya kurang, berarti harganya lebih mahal daripada bintik-bintik hitamnya yang banyak. Maka sekarang sudah bintik hitamnya tidak ada, kecuali hanya satu, maka harganya jauh lebih mahal dari sebelumnya. Maka bintik hitamnya tidak ada, habis, bersih, tapi airnya masih 80, ya harga segitu. Tapi bintiknya tidak ada, bersih, namanya airnya 98 misalnya, sempurna, maka harganya mungkin 10 kali lipat dari yang kemarin. 10 kali lipat dari yang lain. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam suatu perusahaan. Kita kerja, sama kerjanya dengan yang lainnya, tapi kerja kita namanya cleaning service. Cleaning service. Maka kalau profesi kita cleaning service, maka gajinya layak bagi cleaning service. Kalau sudah meningkat dari cleaning service menjadi satpam, maka gajinya lebih besar. Kenapa? Karena tugasnya lebih berat. Walaupun waktunya sama, kerjanya sama. Sekarang sudah jadi CS. Maka sama juga waktu kerjanya. Gajinya lebih besar dari kemarin satpam. Kalau sekarang sudah naik, sama juga waktu kerjanya, walaupun beda mungkin namanya tanggung jawabnya, maka gajinya lebih besar. Kalau sudah jadi direktur, sama juga kerjanya, gajinya jauh lebih besar. Itu juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah tidak ukurannya dunia seisinya, bukan ukuran dunia seisinya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada dunia seisinya kalau pahala itu balasannya yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan insyaallah langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kalau hari ini baik, maka mudah-mudahan kita berharap besok jauh lebih baik. Kalau hari ini sempurna, kita berharap besok jauh lebih sempurna. Dan mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Agung Muhammad sebagaimana diminta oleh Allah. Setiap kali azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah. Allah minta dengan kalimat hayya 'alas shalah itu hubungan kita revisi, perbaiki dengan Allah, dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan iman kita dan Allah mudahkan untuk kita melakukan kebaikan dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sukses dunia akhirat untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah sayangi, Allah ringankan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Sudan dan lain sebagainya. Allah mantapkan mereka, hati mereka, dan Allah berikan ketabahan bagi mereka. Begitu juga yang di Indonesia kemarin, di Tapanuli atau di daerah Padangnya, banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu ringankan beban mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan ganti dengan yang lebih baik fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad salatan tajina biha min jami'il ahwal wa tataqdina biha jami'il hajat tahirina biha min jami'il syai'at sarfana biha indaka al darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات في كل لحظة من نفس عدد ما في الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى آله وسلم الحمد لله بالعالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.